Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Matias dipilih menggantikan Yudas yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Dan yang akan menyampaikan pembahasan Alkitab yaitu Kak Pendeta Hendra, Direktur Bina Warga, dan nanti ada 3 kakak yang akan menyampaikan metode pengajaran baik di kelas Batita Balita, kelas kecil dan juga kelas besar. Dan sebelum kita bersama-sama melakukan persiapan, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Pendeta Hendra. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga nanti menggali ide-ide yang kita akan sama-sama bisa pakai di setiap kelas, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, ada waktu kembali untuk kami mempersiapkan pelayanan kami bersama. Tuhan, pimpinlah setiap kami dalam kekuatan Roh Kudus, kami boleh mengerti firman Tuhan, menangkap pesan darinya, dan juga menemukan ide-ide untuk dapat kami sampaikan di setiap kelas. Tentulah kami siap dalam Kristus. Amin. Kita akan segera membahas firman Tuhan dan menemukan apa yang penting yang kita harus hayati, kita harus pahami, dan kita akan teruskan kepada adik-adik. Adapun bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-15 sampai dengan ke-26 dalam tema Matias dipilih menggantikan Yudas. Yuk kita baca dulu ya firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman kita pada saat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Saya bacakan buat kita semua ya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terkelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dengan bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Inilah firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Mari kita akan membahas ayat per ayat. Mari kita mulai dari ayat yang ke-15. Disebutkan ada sebuah perkumpulan orang-orang percaya, jumlahnya 120 orang. Ini mungkin adalah para pengikut Kristus, yang mungkin saja seperti para murid-murid Yesus yang terdekat, mereka mengalami kehilangan karena Tuhan Yesus disalib, tapi juga mereka mulai percaya mungkin karena kabar kebangkitan Tuhan Yesus sudah menyebar, 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-murid, dan mereka makin diteguhkan karena Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan mereka berada di satu tempat, mereka bersekutu, berkumpul karena itu perintah Tuhan. Mereka tidak boleh kemana-mana dan mereka menantikan karya Tuhan yang berikutnya, yaitu pencurahan Roh Kudus. Nah, dalam peristiwa itu disebutkan bahwa lalu muncul Petrus, dan Petrus tampaknya tiba-tiba
meminta sesuatu ya, harus ditambahkan kepada kami. Kata harus ini menunjukkan tidak boleh tidak, tapi harus dikerjakan. Nah, ini yang memberikan satu hal yang penting untuk kita coba pahami bersama. Dari mana tiba-tiba Petrus meminta itu ya? Kalau kita merujuk pada bagian sebelum dari bacaan kita, pada ayat yang ke-13, penulis kisah para rasul ini menuliskan kisah mereka, para murid-murid Yesus ini berkumpul di satu tempat setelah mereka menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan mereka memenuhi pesan Tuhan Yesus untuk berada di Yerusalem, menetap di sana sebentar, menunggu karya pencurahan Roh Kudus. Dan mereka inilah yang penulis kisah para rasul sebutkan nama-namanya. Ada Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, dan seterusnya, kecuali Yudas. Jadi setelah menyebutkan para murid-murid Yesus ini, kecuali Yudas, dan lalu masuklah penulis kisah para rasul ini ke bagian tentang pengganti dari Yudas. Tapi apakah hanya digenapi 12? Tapi apa dasarnya? Nah, mari kita melihat dalam bacaan firman Tuhan bahwa mereka pada saat itu bukan hanya sekedar berkumpul, tapi mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi mereka benar-benar berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan, dan juga akhirnya mungkin dalam doa itu ada pengertian-pengertian baru tentang firman Tuhan yang mereka dapatkan. Mungkin mereka menghayati bersama, berbagi pengajaran pada saat itu, dan mereka menemukan dalam salah satu tulisan Mazmur ya. Tepatnya dalam Mazmur 109 ayat yang ke-8 disebutkan, biarlah umurnya berkurang. Ini merujuk pada orang-orang fasik ya. Dan mereka merujuk dalam bacaan firman Tuhan yang kita baca itu tentang Yudas. Nah, salah satu bagian yang penting dari Mazmur 9 ayat 8 ini adalah biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi ini yang memberikan dasar pada mereka bahwa Yudas harus diganti. Sehingga mereka menjadi genap lagi, jumlahnya menjadi 12 lagi. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Petrus selalu mengatakan harus ditambahkan kepada kami. Ini yang mungkin hasil dari pergumulan mereka. Dan bukan hanya sembarangan orang ditambahkan di sana, tetapi ada syarat-syaratnya. Apa yang disebutkan dalam bacaan kita disebutkan bahwa syarat-syaratnya dia seorang yang senantiasa datang berkumpul. Jadi ini yang sudah kenal Tuhan ya, yang sudah bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus, dan bukan hanya mengikuti Tuhan Yesus sebentar, tapi disebutkan mengikuti Tuhan Yesus dari mana? Mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Wow, ini menjadi dasar ya bahwa yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus, maksudnya penampakan Yesus yang bangkit, yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga, itu bukan hanya murid-murid terdekat Tuhan Yesus, tapi juga ada murid-murid yang lain. Sehingga kalau mereka mau menambahkan satu orang pengganti Yudas, berarti pada peristiwa-peristiwa itu, penampakan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, itu berarti ada murid-murid yang lain, sehingga ada kesempatan atau ada syarat yang terpenuhi dari orang yang nanti kelak akan dipilih, yaitu mereka yang berkumpul bersama dengan Yesus sejak dari baptisan sampai dengan Yesus terangkat ke sorga. Nah, ini menjadi penting. Di ayat 22 juga, tujuan dari penambahan ini juga ada, ya, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi penambahan ini yang menjadi penting, bahwa tujuannya adalah untuk menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Di ayat yang 23 disebutkan ada dua calon, ya. Calon yang pertama namanya Yusuf, ya, yang disebut Barsabas, dan juga disebut sebagai Justus. Lalu yang berikutnya calonnya adalah Matias. Coba kita perhatikan ayat 23. Tampaknya Yusuf nih yang lebih diutamakan sepertinya ya, karena namanya aja disebut dengan tiga nih ya, Yusuf, yang disebut Barsabas, dan juga yang bernama Justus ya. Ada banyak sekali penafsiran tentang Barsabas ya. Bisa diartikan ini adalah orang yang benar, tapi juga ada yang merujuk pada ini adalah anak sabat ya. Bar itu bin ya, kalau dalam tradisi pada saat itu. Sabas itu merujuk pada sabat, dan mungkin saja ini adalah anak sabat ya, merujuk pada ini adalah sosok yang terhubung sekali dengan
kemurnian hati, kesuciannya, kebaikan. Ini Yusuf ini pribadi yang luar biasa. Dan disebut sebagai Justus ya. Ini dalam bahasa lainnya ada yang menerjemahkan sebagai pribadi yang benar. Ya. Jadi sosok Yusuf nih kayaknya nih yang paling lebih diunggulkan berbanding dengan Matias ya. Matias cuma satu namanya, nggak dikasih keterangan-keterangan yang lain. Ya. Tapi yang menarik adalah mereka memilih bukan satu orang tapi dua orang, lalu mereka melakukan sesuatu. Jadi dua orang ini udah pasti memenuhi syarat ya. Syaratnya adalah bersama-sama dengan mereka berkumpul, senantiasa berkumpul sejak baptisan sampai dengan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, setelah mereka punya dua calon, lalu mereka sungguh-sungguh berdoa. Dalam bacaan firman Tuhan disebutkan, mereka berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau yang tahu soal hati orang-orang ini. Tunjukkanlah siapa yang harus dipilih. Jadi benar-benar mereka melibatkan Tuhan dengan luar biasa. Nah, lalu bukan hanya sekedar berdoa, tapi lalu mereka membuang undi. Nah, ini tradisi yang umum pada saat itu tentang membuang undi. Para imam juga bahkan punya batu undi ya, namanya Urim dan Tumim, yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan. Dan mereka mempercayai bahwa ruang pengambilan undi ini adalah sebuah ruang di mana Tuhan bisa intervensi. Tuhan bisa menyatakan apa yang Dia kehendaki, sehingga manusia tidak bisa memberikan segala sesuatu pertimbangannya pada pilihannya, tapi mau memberikan ruang juga di mana Tuhan memberikan tanda bahwa mana pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Ini menarik sekali tradisi ini ya. Dan membuang undi ini juga sebenarnya tertulis di dalam Amsal 16 ayat 33 ya. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Mau menunjukkan undi dibuang di pangkuan, maksudnya manusia melakukannya, melakukan bagiannya. Mereka memilih Yusuf dan juga Matias, tapi setelah itu mereka memberi ruang putusan Tuhan dengan mengambil undi ya. Jadi pemilihan dari orang pengganti Yudas ini nggak bisa dipungkiri bahwa ada intervensi Tuhan, ada suara Tuhan yang dinyatakan melalui pembuangan undi itu, sehingga pemilihan orang yang nantinya akan dipilih ini mempunyai legitimasi bahwa mereka memenuhi syarat, mereka kita doakan, tapi juga Tuhan menunjukkan perannya. Kira-kira begitu ya. Nah, inilah yang menjadi proses yang penting tentang proses pemilihan Matias yang menggantikan Yudas ini. Bahwa mereka punya dasar untuk menggantikannya. Mereka juga memberikan ruang di mana Tuhan berkarya. Mereka punya kesempatan di mana mereka memberikan pertimbangan, pilihan-pilihan mereka, siapa-siapa yang memenuhi syarat. Ada dua calon, tapi juga kembali mereka menyerahkan kepada Tuhan. Kakak-kakak yang terkasih, ketika kita menyampaikan kisah tentang Matias dipilih menggantikan Yudas, kita juga mau mengajak adik-adik supaya mereka percaya bahwa mereka juga punya kesempatan dipilih Tuhan. Dan ketika dipilih Tuhan, maka setiap orang perlu bertanggung jawab menjalankannya. Dalam kisah perjalanan para murid-murid Yesus ini, tidak dikisahkan lagi Matias itu bagaimana, ya. Tapi yang menarik adalah setelah proses pemilihan ini, penyebutan murid-murid Yesus bukan lagi 11, tapi menjadi 12. Jadi setiap kali disebutkan kelompok murid-murid Yesus ini, setelah kisah pemilihan ini selalu disebut 12. Jadi memang Matias mengambil perannya juga. Dan walaupun tidak disebut karya-karyanya, tapi yang pasti dia menjadi saksi Tuhan juga dalam banyak karya-karya yang lain. Inilah yang mau kita tekankan kepada adik-adik, ya, bahwa setiap kita harus siap juga dipilih Tuhan. Setiap kita harus menjadi anak-anak yang juga siap menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di setiap kelas kita mau menyampaikan hal itu. Di kelas balita-balita kita mau menargetkan bahwa adik-adik tahu kisah penggantian Yudas dengan Matias, dan di kelas kecil dan kelas besar adik-adik juga mau bukan hanya tahu tentang kisah ini, tapi siap
menjalankan perintah, seperti halnya Matias yang dipilih untuk menjalankan perintah untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus. Demikian pembahasan firman Tuhan dalam bahan minggu ini. Semoga kita bisa menemukan ide-ide yang tepat untuk menyampaikannya kepada tiap kelas. Terima kasih Kak Pendeta Hendra untuk penjelasan bahan Alkitab, dan kita bersiap di kelas Batita Balita sudah ada Kak Pendeta Yerusa di sana. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan Kak Pendeta Yerusa, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, salam jumpa. Kita jumpa kembali dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Pada saat ini kita melakukan persiapan bersama dengan mengambil tema Matias dipilih menggantikan Yudas, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Dan sudah ada Kak Pendeta Yerusa. Mari silakan Kak Pendeta Yerusa. Selamat malam guru-guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menggali sebuah tema, Matias dipilih menggantikan Yudas. Dengan tujuan pembelajaran, anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Matias untuk menggantikan Yudas, dan anak mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Dan dengan rangkaian alur berpikir yang demikian, Matias dipilih untuk menggantikan Yudas menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan juga memilih anak-anak untuk menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Anak-anak bersedia dipilih menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke contoh cerita dan aktivitasnya, maka kita akan bersama belajar tentang anak dan pilihannya. Ketika kita membahas tentang anak dan pilihannya, sejatinya kita sedang berbicara tentang pengambilan keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses memilih di antara opsi-opsi yang ada. Dan itu merupakan perilaku manusia yang fundamental. Decision making adalah proses menggambarkan alternatif keadaan dengan mempertimbangkan adanya berbagai peristiwa dan kejadian, serta bertujuan untuk memilih dan mewujudkan alternatif yang terbaik dalam kaitannya dengan gaya hidup dan nilai-nilai pribadi manusia. Decision making dapat dilakukan apabila terjadi 3 kondisi sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran akan risiko serius dari alternatif pilihannya. Yang kedua, harapan untuk menemukan alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, keyakinan bahwa ada waktu yang cukup sebelum keputusan dibentuk. Pilihan yang diambil berdasarkan keputusan anak ternyata dipengaruhi oleh fungsi eksekutifnya. Oleh karena itu, bagaimanakah fungsi eksekutif berpengaruh pada keputusan anak dalam pilihannya? Fungsi eksekutif merupakan kemampuan kognitif yang diperlukan untuk mengontrol dan mengatur pikiran, emosi, dan tindakan. Bagian otak yang mengurusi fungsi eksekutif letaknya di bagian depan kepala atau kening yang dikenal dengan PFC atau prefrontal cortex. Maka dari itu, kita harus berhati-hati menjaga keselamatan anak, terutama terhadap benturan-benturan pada bagian kening anak.
PFC atau prefrontal cortex berfungsi seperti pemimpin karena bertanggung jawab untuk konsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, merencanakan masa depan, berpikir kritis, pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan, dan membentuk kepribadian dan perilaku sosial anak. Karena itu, ketika anak mengalami gangguan fungsi eksekutif, anak tidak mampu merencanakan, memprioritaskan tugas yang harus dikerjakan, tidak punya ide dalam menjawab pertanyaan, dan tidak dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Fungsi eksekutif dibentuk sesuai pengalaman anak, khususnya ketika anak terlibat dalam interaksi sosial dan aktivitas yang menyenangkan. Maka kepada anak usia dini, kita dapat melakukan stimulasi edukasi fungsi eksekutifnya. Dan stimulasi edukasi fungsi eksekutif ini yang akan mendasari contoh cerita dan aktivitas hari ini. Stimulasi edukasi fungsi eksekutif adalah rangsangan dan dorongan bagi anak agar fungsi eksekutifnya dapat berkembang dengan baik. Dan ini adalah sekedar contoh-contoh bagaimana stimulasi edukasi fungsi eksekutif dapat dilakukan kepada anak-anak, yaitu dengan permainan cilukba, yaitu membantu bayi mengingat dan mengelola perilaku mereka sesuai aturan permainan. Permainan ini dapat merangsang dan menantang bayi untuk mengingat siapa yang bersembunyi, dan mereka juga praktek untuk mengendalikan diri. Permainan saja trot to Boston melatih mereka mendengarkan saja dan bersiap mengantisipasi kejutan. Bermain menyembunyikan benda melatih kemampuan pengendalian diri dasar anak. Bermain jari atau lagu atau nyanyian dengan gerakan tangan yang sederhana. Hal ini dapat mengembangkan diri dan bahasa melalui memori kerja anak. Percakapan yang sederhana bisa membangun perhatian, melatih memori kerja dan pengendalian diri anak. Membuat sebuah pola dan mereka merekamnya. Melalui hal ini, kita bisa memperkenalkan konsep dan simbol melalui benda-benda konkret. Menirukan gerak yang sederhana. Ini dapat mengasah perhatian, memori kerja, dan pengendalian diri anak. Mematuhi peraturan permainan sederhana. Ini dapat memperkenalkan dasar bermain imajinasi, dapat melatih memori kerja, pengendalian diri, dan fokus perhatian anak. Untuk contoh cerita akan disajikan dalam sebuah film yang dibuat dengan protagon sebagai berikut. Yudas Iskariot, yang adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus itu, meninggal dunia. Maka harus dicari penggantinya, agar rencana Tuhan untuk kebaikan manusia di bumi ini terpenuhi. Terima kasih Kak Pendeta Yerusa yang sudah menyampaikan ide-ide kreatif nih di kelas Batita Balita. Kita akan menuju ke Pendeta Hendra yang sudah siap di kelas kecil, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita akan melakukan persiapan bersama dengan mengambil tema Matias dipilih menggantikan Yudas yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Dan kita mau mendengarkan Kak Pendeta Hendra di kelas kecil. Mari silakan Kak Pendeta Hendra.
Salam kakak-kakak semua, senang berjumpa lagi dengan kakak-kakak semua. Pada saat ini saya akan berbagi ide penyampaian bahan kita di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD. Nah, saat ini saya mengumpulkan beberapa hal yang bisa kita jadikan alur penyampaian bahan ajar kita ini kepada adik-adik di kelas 1 sampai dengan 3 SD. Tadi Pendeta Yerusa sudah berbagi dan ada hal-hal yang juga bisa mungkin kita gunakan juga di kelas kecil ya untuk menyampaikan bahan ajar yang kita sampaikan ini. Saya akan berbagi soal ide yang saya usulkan. Sekali lagi tema bahan ajar kita adalah Matias dipilih menggantikan Yudas dari Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Nah, kakak-kakak bisa mengawali penyampaian bahan ajar ini dengan bertanya kepada adik-adik, pernah nggak melihat papa atau mama atau anggota keluarga mengganti lampu atau bola lampu yang sudah mati dengan bola lampu yang baru? Biarkan mereka menyampaikan pengalamannya ya, atau jangan-jangan ada di antara adik-adik yang sudah pernah mengganti sendiri ya. Lalu pernah nggak lihat ada ban mobil yang kempes, kemudian diganti dengan ban mobil yang tidak kempes ya. Nah, biarkan mereka juga kembali mengutarakan pengalamannya. Pernah nggak lihat pergantian pemain di pertandingan sepak bola? Ya. Lalu setelah kita coba menyampaikan beberapa hal-hal di seputar pergantian di kehidupan keseharian, ini bisa kita lalu lanjutkan dengan tujuan pergantian. Nah, apa tujuan dari mengganti bola lampu yang mati dengan bola lampu yang baru ya? Biarkan mereka mengutarakannya. Apa tujuan ban mobil yang kempes itu diganti? Apa tujuan pemain sepak bola digantikan dengan pemain yang lain? Ini biarkan mereka mengutarakan apa yang menjadi pendapat mereka ya. Nah, semua ini kita mau arahkan dalam satu hal yang utama, yaitu bahwa semua pergantian itu diarahkan untuk menuju ke tujuan ya. Jadi bola lampu diganti karena supaya bisa berfungsi lagi. Pemain sepak bola diganti karena pelatihnya mungkin punya visi besar untuk bisa melakukan pergantian strategi penyerangan atau bertahan ya. Jadi ada tujuannya. Ban mobil udah pasti ya, karena kalau tidak diganti itu akan nggak bisa berjalan mobilnya dengan baik. Jadi semua pergantian itu ada tujuannya. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada adik-adik, ada sebuah tujuan. Nah, ini menjadi pintu awal kita masuk ke bahan kita ya. Adik-adik di Alkitab juga ada kisah pergantian seseorang ya. Nah, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, dan kita akan ajak adik-adik untuk membaca ayatnya yang ke-15 sampai dengan 26 ini. Kakak-kakak bisa menggunakan video dari teman-teman Getsemani ini yang mereka membuat video dengan animasi dan membacakan kisahnya dengan berdasar pada kisah Alkitab. Jadi pembacaan Alkitab kita bisa kita dipandu dengan video ini ya, kakak-kakak bisa melakukannya. Nah, ada yang menarik dari apa yang disajikan di video teman-teman Getsemani ini adalah pada ayat yang ke-18, kisah tentang matinya Yudas dengan telungkup dan perutnya terbelah ya, itu di-skip oleh teman-teman Getsemani ya. Mereka langsung masuk ke Hakaldama yang artinya tanah darah. Jadi singkat cerita, Yudas mati gitu. Nah, ini menurut saya pilihan yang baik karena ini kisah yang mungkin tidak begitu dipahami anak-anak, atau ini terlalu tidak ramah anak untuk menjelaskan kematian yang begitu sadis dari Yudas ya. Biarkan mereka nanti dalam umur yang lebih besar, mereka akan menghayati itu secara utuh dan mereka bisa lebih mengenal dari apa yang terjadi dengan kematian Yudas. Jadi ini yang ada di video ini. Jadi kakak-kakak bisa menggunakan video ini sebagai bantu nanti membaca firman Tuhan ya. Nah, ini menjadi bagian juga sebenarnya ketika kita membaca firman Tuhan itu, adik-adik sudah mendengar ceritanya. Jadi kakak-kakak tinggal setelah membaca Alkitab tinggal menekankan beberapa pesan. Nah, pesan-pesan yang perlu ditekankan saya usulkan. Yang pertama adalah ada syarat-syarat. Ada syarat-syarat yang diberikan, ditetapkan oleh para rasul pada saat itu ketika mau mengganti Yudas. Syarat-syaratnya itu
kita bisa temukan di ayat yang ke-21 ya. Seseorang dari mereka yang senantiasa berkumpul ya. Lalu yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai dengan Yesus terangkat ke sorga. Tujuannya juga ada, syarat tujuannya untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi ayat 21 dan 22 itu menjadi syarat-syaratnya. Jadi bahwa pemilihan Matias ini ada pemenuhan syarat loh dari yang ada. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam bacaan kita juga bahwa mereka lalu berdoa ya. Berdoa supaya mereka memilih seseorang yang tepat. Jadi meminta pimpinan Tuhan. Jadi ini nggak sembarangan, jadi mereka melakukan proses ini, mereka benar-benar sungguh-sungguh meminta pimpinan Tuhan. Jadi kita bisa lihat di ayat yang ke-24 ya, di ayat 24 mereka berdoa dan berkata, Tuhan Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Nah, karena yang dipilih, yang dijadikan calon itu ada dua, di ayat 23 disebutkan ya, ada Yusuf yang disebut Barsabas dan ada Matias ya. Ini yang kita mau tekankan juga bahwa mereka ingin supaya Tuhan sendiri yang pilih. Jadi mereka memilih untuk membuang undi. Jadi dalam tradisi pada saat itu ada Tumim dan Urim ya. Ini dua batu undi yang biasa dimiliki oleh imam, dan jadi tradisi membuang undi untuk memberi ruang di mana Tuhan memilih itu menjadi tradisi pada saat itu ya. Jadi ini yang mereka lakukan supaya Tuhan sendiri yang memilih antara Yustus ya, Yusuf itu, atau Matias. Nah, ini yang mereka lakukan. Jadi ada penekanan-penekanan dari cara mereka memilih. Nah, semua kita akan tutup dengan di mana bahwa apa yang dilakukan para murid-murid ini bukan sekedar kemauan para murid-murid, tapi memang Tuhan dilibatkan untuk memilih Matias ya. Nah, kita lalu masuk ke aplikasi. Ajak adik-adik untuk meresponnya. Kalau Matias dipilih, kita juga semua bisa dipilih loh oleh Tuhan untuk menjadi para pemberita kebangkitan Tuhan Yesus. Kan tujuan pemilihan Matias adalah, kalau di ayat 23 itu, 22 maksud saya, disebutkan bahwa mereka memilih untuk mengabarkan ya, menjadi kesaksian buat Tuhan Yesus yang bangkit. Kita juga bisa dipilih Tuhan loh. Coba siapa yang di sini siap untuk menjadi utusan Tuhan? Biarkan adik-adik meresponnya. Kalau kakak-kakak masih online, bisa minta mereka tekan tombol reaction, dan kalau kakak-kakak sudah hybrid ya bisa angkat tangan ya. Ini menjadi respon komitmen adik-adik mau menjadi seperti Matias yang diutus ya. Sebagai aktivitas saya mengusulkan kita bisa menggunakan satu permainan ya. Saya mempersiapkan satu link yang nanti kita akan mengawalinya dengan membaca dulu dari Kisah Rasul pasalnya yang ke-26 ini ya, bahwa penekanan yang kena undi itu adalah Matias, dan dengan demikian dia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul ini. Ini menjadi ayat yang kita tekankan, biarkan adik-adik mengucapkannya. Bagi saya ini penting untuk memperkatakan firman Tuhan daripada menghafalnya, karena dengan memperkatakan kita mendengarnya ya, dan ketika mendengarnya kita bisa mengingat cerita tentang Matias yang menggantikan Yudas ya. Mereka adik-adik diajak untuk membacakan bersama-sama dan mengingatnya untuk mereka bisa menceritakan ulang tentang Matias yang dipilih menggantikan Yudas. Kemudian kita akan mengajak adik-adik untuk beraktivitas berdasar pada pilihan Tuhan terhadap Matias. Kita juga bisa dipilih. Nah, caranya gimana nih? Kita siap nggak dipilih? Kita akan bermain menjadi utusan Tuhan. Jadi di Wheel of Name ini saya sudah sertakan Wheel of Name, linknya di deskripsi dan juga di Google Drive yang menjadi kumpulan dari rujukan dari bahan persiapan ini. Kakak-kakak bisa menggunakan Wheel of Name ini dengan pola seperti berikut ya. Jadi kakak-kakak bisa memakai Wheel of Name yang sudah saya sertakan. Kakak-kakak tinggal klik saja link yang ada, kemudian bisa di full screen. Nanti kita akan pilih satu adik yang kita tunjuk ya. Kamu siap nggak menjadi utusan? Seperti Matias menggantikan Yudas.
Nanti kalau dia mengatakan siap ya, ya akan kita minta ya, kita hapian yuk jadi utusan Tuhan. Di Wheel of Name ini ada beberapa perintah, dan yang bergiliran untuk mendapatkan perintah, maka dia harus melakukannya. Jadi misalnya kita pilih satu orang, ada Hendra, kamu siap ya jadi utusan? Yuk kita lihat perintahnya apa nih, kita putar, dan ketika nanti ini kita putar, kita akan dapat satu perintah. Perintahnya apa nih ya? Nah, menyebut satu kebaikan teman. Maka kita minta dia menyebutkan satu kebaikan teman ya, mungkin di kanan dan kirinya, dan seterusnya. Untuk kita putar lagi ya. Yang berikutnya, siapa yang menjadi utusan yang lainnya? Oh, ada Kak Santi. Ya, kita akan putar lagi, biarkan mereka nanti siap apa nih yang harus dia lakukan. Wah, ini dia nih ya. Melompat sambil berseru puji Tuhan, dia harus melakukannya. Jadi semua di Wheel of Name ini, aktivitas-aktivitasnya, perintah-perintahnya sudah saya sediakan ya. Nah, ini mau melatih adik-adik supaya mereka mau melakukan apa yang menjadi perintah. Seperti Matias ketika menggantikan Yudas, ya dia akan menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus bangkit dengan hidupnya. Sama seperti adik-adik juga bisa menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus melalui hidupnya. Nah, inilah Wheel of Name yang kita bisa gunakan. Jadi adik-adik diminta untuk melakukan perintah yang ada. Jadi kakak-kakak bisa pilih satu adik, kemudian minta kita siap-siap untuk menerima tugas ini. Jadi ini bisa dilakukan dengan onsite atau dengan online. Kalau onsite ya langsung saja dilakukan ya. Kalau online kita bisa meminta mereka melakukan di depan kamera ya. Nah, itulah yang saya usulkan untuk ide penyampaian bahan kita. Dan kalau kakak-kakak perlu linknya juga, ini ada QR yang bisa kakak-kakak scan untuk menuju ke Wheel of Name yang sudah saya siapkan ya. Demikian kakak-kakak ide yang bisa kakak-kakak gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sekali lagi, pada kelas balita dan batita, Pendeta Yerusa sudah berbagi ide yang juga menarik, dan rasanya animasi itu dari Pelotagon bisa juga digunakan untuk mempertegas beberapa pesan yang ada ya. Itu bisa kita pakai juga di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Demikian ide penyampaian bahan kita di kelas kecil. Semoga memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Pendeta Hendra, dan kita menuju kelas besar. Kelas besar sudah ada Kak Abigail, dan sebelumnya kita mau dengarkan dulu nih pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema Matias dipilih menggantikan Yudas, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Sudah ada Kak Abigail di kelas besar. Mari silahkan Kak Abigail. Halo kakak-kakak semua, terima kasih untuk kesempatannya. Kembali lagi kita bertemu di dalam persiapan untuk kelas besar. Ya, saya mau share screen dulu. Ya, kakak-kakak semua, sekarang kita akan bersama-sama melihat tema kita, yaitu Matias dipilih menggantikan Yudas. Kita akan lihat kakak-kakak, yang pertama adalah untuk tujuannya.
Tujuannya yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Dan tujuan yang kedua, anak mau memberi diri untuk dipakai Tuhan. Nah, kakak-kakak, yang pertama kali kita bisa mengajak anak-anak untuk memainkan fortune wheel. Jadi nanti di dalam fortune wheel ini kita akan menuliskan nama setiap anak-anak. Jadi di dalam nama tersebut, nanti siapa nama yang terpilih dan yang keluar, nanti itu akan membantu kakak untuk membaca Alkitab dan juga doa penutup. Atau nanti kakak-kakak bisa tambahkan, sekiranya misalkan kakak-kakak mau ada tugas tambahan di dalam kebaktian sekolah minggu ini, kakak-kakak bisa tambahkan tersendiri. Nah, ini kita mau coba buka contoh dari fortune wheel-nya. Jadi nanti kakak-kakak bisa membuka dari fortunewheel.com. Nah, ini nanti ada seperti ini layarnya. Lalu nanti kakak-kakak bisa tulis edit this wheel, ya. Kakak-kakak bisa edit this wheel di sini. Oke, kita edit. Nah, nanti kakak-kakak di sini ada oke, ini kita lock semua, kita hapus. Ya, kita hapus dulu. Oke, nanti kita di sini bisa mulai menuliskan nama anak-anak. Misalkan nama yang pertama ada Abigail, terus juga kita nama yang keduanya misalkan mau ada Nina, terus mau ada juga Devina, terus ada Windy, ada Erma, kita tambah lagi misalkan ada Santi, ada juga misalkan kita mau tulis lagi nama-nama yang lainnya. Nah, setelah ini kakak-kakak kita bisa kembali lagi ke atas ya. Kita bisa kembali ke atas, nanti akan muncul nama-nama seperti ini. Nah, di sini nanti kita tinggal klik aja fortune wheels-nya, nanti dia akan berputar. Dan nama yang akan terpilih, kita misalkan tadi mau pilih 2. Ya, satu untuk baca Alkitab, satu untuk doa. Misalkan yang pertama kita mau pilih dulu untuk yang membaca Alkitab. Nah, di sini untuk yang membaca Alkitab, sebagai contoh, wah, kita terpilih nih Devina. Ya, jadi kita mau mengajak anak-anak untuk melihat, kita mau bersama-sama membuang undi dari fortune wheels ini untuk memilih siapa yang nanti akan bertugas untuk membaca Alkitab, juga nanti untuk doa penutup. Nah, kita kembali lagi kakak-kakak. Nah, setelah kita udah memilih nama anak-anak yang ini, lalu kita ajak tadi yang pertama untuk membaca Alkitab. Tadi yang terpilih pertama adalah untuk Devina. Misalkan, Devina, ayo sekarang kamu membaca dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 15-26. Nah, ini juga bisa kakak-kakak. Mau ada satu anak yang membacakan seluruh ayat ini, atau nanti mau ada 2 anak yang kakak-kakak mau bagi. Jadi boleh ya kita mengajak anak-anak untuk membaca Alkitab dengan cara diundi seperti itu. Nah, setelah membaca Alkitab itu, kita mau mengajak anak-anak melihat bahwa adik-adik di sini siapa saja dapat dipilih untuk melayani. Tadi melalui fortune wheels kita melihat, kita membuang undi untuk tadi ada Devina, misalkan juga ada Windy, tadi bertugas untuk membaca Alkitab. Lalu tadi ada Erma juga untuk menutup kita nanti di dalam doa. Jadi kita mau mengajak anak-anak untuk melihat siapa saja dapat dipilih untuk melayani. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti cerita. Jadi kita mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa pada waktu itu adik-adik kita tahu awalnya ada 12 murid Yesus. Nah, tetapi ternyata kita mengetahui ada satu murid yang tidak setia kepada Tuhan. Dia berkhianat kepada Tuhan. Kira-kira siapa nih adik-adik murid Tuhan Yesus yang tidak setia sama Tuhan? Nanti ajak anak-anak untuk memilih. Lalu nanti anak-anak menyampaikan, ya Yudas Iskariot. Betul sekali nih adik-adik. Yang mengkhianati Yesus adalah Yudas Iskariot. Dan waktu itu adik-adik Yudas Iskariot pun sudah mati. Sehingga murid Tuhan Yesus hanya tersisa 11 orang. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid-murid Yesus diminta oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang banyak. Tetapi para murid-murid Yesus merasa rasanya tidak genap kalau kita hanya ber-11 orang. Apalagi murid Tuhan Yesus sebelumnya adalah 12 orang. Jadi adik-adik, pada waktu itu mereka berusaha dan mereka mendiskusikan. Mereka mau mencari satu orang lagi supaya ada yang bisa menggantikan
Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, akhirnya setelah mereka berdiskusi, mereka menetapkan sebuah persyaratan, yaitu syarat menjadi murid Yesus. Nah, ini adik-adik, syarat menjadi murid Yesus yang Petrus katakan di dalam bacaan Alkitab kita tadi adalah haruslah orang yang mengenal Yesus. Jadi orang ini harus tahu dari saat Yesus masih hidup bersama-sama dengan mereka. Harus orang yang mengenal Yesus dan orang yang senantiasa berkumpul bersama-sama mereka sejak awal pelayanan Yesus. Jadi yang waktu itu berjalan bersama-sama dengan Yesus dan para murid, tetapi bukan murid Yesus. Jadi harus dipilih yang mau menjadi murid Yesus selanjutnya untuk menggantikan Yudas adalah harus dengan dua persyaratan ini. Akhirnya adik-adik, setelah para murid Yesus saling berdiskusi, mereka mendapatkan dua nama. Wah, ada dua calon murid Yesus. Nah, calon yang pertama itu adalah Yusuf atau Barsabas. Dan murid calon yang kedua adalah Matias. Jadi adik-adik, ada orang-orang yang selama ini mengikuti Yesus, melihat pelayanan Yesus dan juga para muridnya, yaitu yang dilihat dari mereka ada dua orang yang memenuhi kriteria itu, Yusuf dan juga Matias. Nah, adik-adik, bagaimana nih menurut adik-adik kiranya untuk memilih dua orang ini untuk menjadi murid Yesus? Ada yang tahu? Ya, adik-adik tentunya sebagai murid Yesus yang setia pada Yesus dan juga sudah mengenal ajaran Yesus, mereka memiliki kedisiplinan, yaitu mereka memiliki kebiasaan untuk berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik, para murid-murid Yesus, untuk menentukan siapa yang akan menjadi murid Yesus, menggantikan Yudas, para murid-murid Yesus ini berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan salah satu cara pada waktu itu, untuk bisa memilih antara dua orang atau lebih, yaitu dengan membuang undi. Nah, membuang undi itu kira-kira adik-adik bisa kita lihat seperti tadi, pada saat kita pertama kali memainkan fortune wheels. Nah, mungkin kalau waktu itu membuang undinya bukan dengan cara yang seperti itu ya adik-adik, bukan dengan fortune wheels, tapi sama-sama mereka mau melihat, kira-kira dari dua orang ini siapa ya? Ada perumpamaan waktu itu mereka menggunakan kayu untuk bisa melihat siapa yang terpilih. Nah, akhirnya adik-adik, dari dua nama tersebut setelah diundi dan hasilnya yang keluar adalah Matias. Matias dipilih untuk menjadi murid Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau melihat bahwa siapa saja bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Nah, yang dibutuhkan adalah kesetiaan adik-adik untuk menerima tugas pelayanan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita semua adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dipilih oleh Tuhan, yang bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan. Seperti yang tadi, adik-adik siapapun bisa untuk baca Alkitab, bisa memimpin kita dalam doa, bisa juga misalkan adik-adik nanti ada persembahan, bisa juga adik-adik yang berdoa persembahan. Kita semua bisa dipakai oleh Tuhan untuk pelayanan itu. Kita mau belajar adik-adik seperti Matias yang dipilih oleh Tuhan, yaitu untuk menggantikan Yudas Iskariot di dalam menjadi 12 murid Yesus. Nah, adik-adik, berarti di minggu ini kita mau belajar bahwa kita mau memberi diri kita nih adik-adik untuk bisa melayani juga. Sebagai contoh, pelayanan yang tadi adik-adik bisa kita lakukan juga nih untuk pelayanan di sekolah minggu ini. Nah, nanti misalkan adik-adik udah masuk pra-remaja atau adik-adik nanti masuk ke remaja dan pemuda, adik-adik juga bisa dapat terus melayani Tuhan. Karena Tuhan menginginkan adik-adik untuk bisa memberitakan kasih Tuhan setiap hari. Bisa melalui pelayanan dan juga bisa melalui sikap-sikap kita setiap hari. Nah, kira-kira begitu kakak-kakak yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak di kelas besar. Nanti bisa juga kita tutup dengan misalkan anak-anak menuliskan komitmen mereka. Kira-kira mereka mau pelayanan apa nih di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu bisa kita ajak juga anak-anak untuk berdiskusi. Cukup sekian kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Abigail yang sudah mempersiapkan
bahan ajar, secara khusus metode di kelas besar, dan kita sudah tiba di penghujung acara. Sebelum kita berpisah, kita mau menutup dulu program ini dalam doa. Mari silahkan Kak Pendeta Hendra. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk ada kesempatan yang bisa kami dapatkan. Kami boleh bersiap bersama, dan biarlah kami semua, kakak-kakak di sini, boleh diberikan kemampuan untuk mempersiapkan diri lebih lagi, sehingga pelayanan kami nanti boleh dipakai Tuhan memberkati adik-adik. Terima kasih untuk Pendeta Santi, Pendeta Yerusa, Abi, dan juga hamba yang boleh terlibat dalam episode kali ini. Berkati juga kakak-kakak dimanapun mereka berada dalam pelayanan masing-masing. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Sudah lengkap persiapan kita pada episode kali ini, dan kakak-kakak bisa menggali kembali pesan Alkitab dengan menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab. Dan kita berjumpa di episode yang akan datang dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama YKB GKI TV dan Bina Warga. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.